Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 9 Januari sampai dengan tanggal 13 Januari 2023. Jadi seperti biasanya untuk analisa saham mingguan saya akan bahas satu saham sekitar 6 saham atau 7 ya. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian ada beberapa video yang saya bahas. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Ada video deskripsi di bawah ini, ada link untuk playlistnya yang lainnya. Jadi saya mulai dulu. Untuk yang pertama kali saya untuk bahas adalah INTP, saham semen ya, Indosemen Tunggal Perkasa Tbk. Nah kalau kita perhatikan dari weekly chartnya untuk INTP ya, ini garis-garisnya sudah saya berikan ya. Jadi kalau yang ngikutin saya, jika dia sudah berhasil breakout lagi ke atas 9925, kita boleh buy ya. Memang mungkin ada yang protes, Pak Sunar, itu INTP itu naik turun di 9925. Nah seperti itu ya. Nanti kalau dia naik nggak lama lagi turun lagi. Nah apakah ini nanti kalau saya buy dia bakalan turun lagi? Kalau Anda takut, Anda boleh buy bertahap aja atau tunggu di sekitar 9925 ya. Kalau dia tembus ke bawah berhasil rebound mantul ke atas, kita boleh buy. Atau kalau mau ya kita ambil tengah-tengahnya di sini agak ke bawah 9600-an lah ya, seperti itu ya kalau mau buy weakness di sana. Tapi menurut saya sih kalau mau buy sekarang masih cukup menarik. Nah di sini menariknya kalau dia berhasil breakout ke atas 10175, kita boleh tambah lagi atau average up ya. Target price berikutnya di 10.600 dan 11.125. Ini support resistennya untuk weekly-nya untuk INTP. Jadi masih sideways di bawah, tapi ini cukup menarik ya. Fluktuasinya memang tinggi ya. Jadi jangan kaget. Setelah buy turun ya Pak Suntar. Iya, memang fluktuasinya lumayan lebar ya. Ini kalau kita lihat 10.175 ini sampai yang swing low yang di sini itu sampai dengan 9.500 ya. Kalau mau ya tunggu aja sekitar 9.600 mau buy and weakness ya. Tapi kalau nggak dikasih ketika dia breakout ke atas 10.7175 kita boleh buy ya, seperti itu ya. Tapi mau buy sekarang sebenarnya sudah oke lah ya kalau sudah berhasil di atas 9925. Jadi kita jangan terlalu kaku dalam arti Pak Sunar ini sebelumnya gagal loh seperti saya kemukakan tadi ya. Belum tentu kali ini gagal lagi. Jadi belum pasti berhasil juga. Yang penting pasang trailing stop dan stop loss. Nah untuk daily chartnya ini sudah saya gambarkan juga, garis-garisnya tetap sama ya. Jadi garis-garisnya ini untuk acuan pemasangan trailing stop atau stop loss atau area buy on weakness ya. Jadi kalau dia koreksi seperti ini ya, turun di bawah 9650, kemudian dia berhasil rebound mantul ke atas, di sanalah semangat kita untuk buy. Naik lagi ke atas 9900, ya kita boleh tambah lagi atau average up ya. Nah, target price berikutnya ini sudah saya gambarkan 10.350 atau 10.550 di sini ya. Jadi ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau dia berhasil breakout seperti ini ya, breakout 10.100 tambah lagi atau average up. Loh kok ditutup di bawahnya ya, ini masih oke lah ya, masih reasonable. Memang kadang-kadang kalau kita buy atau average up ya, ditutup di bawahnya ya, kita jangan terlalu khawatir ya. Seperti ini ya, naik tinggi, wah koreksi Pak Sunar, bakalan balik lagi, belum tentu ya, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu kaku juga kalau di saham ya. Yang sebelumnya gagal belum tentu kali ini gagal juga. Mudah-mudahan berhasil sampai dengan 10.550 ke atas dengan target berikutnya di 10.850 dan 11.100 ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian berikutnya SMGR. Tapi sebelum itu saya akan bahas dulu, saya ada suatu tools ya di Telegram. Jadi yang mau ngikutin atau join silakan ya. Jadi alamatnya untuk di Telegram itu t.me/Sunar Saham Alert ya. Jadi ini adalah suatu bot, istilahnya otomatis ya. Dia real time ya. Yang mana akan memberitahukan kita kapan potensial buy untuk saham-saham tertentu yang memenuhi kriteria. Biasanya kriterianya itu berdasarkan price action didukung dengan momentum dan juga volume untuk konfirmasinya, seperti itu ya. Jadi ini saya contohkan untuk yang terakhir ini juga untuk misalnya yang tadi saya bahas INTP ya. Nah INTP ini kalau kita lihat alertnya ini dari sebelumnya yang terakhir aja ya. Sebelumnya kita nggak bahas lagi. Ini yang terakhir, ini tanggalnya tanggal hari Jumat ya. Jadi kalau kita perhatikan Januari 6 ya, tanggal 6 Januari itu hari Jumat, jamnya kalau kita perhatikan sini jam 2:26 waktu Indonesia bagian barat ya. Begitu dia berhasil naik ke atas 9950, dia sudah ada trigger untuk buy ya. Jadi dia ini otomatis ya, seperti itu ya. Ada beberapa saham yang cukup menarik seperti ini ya, sebelumnya di atasnya ya. INDF sebelumnya sudah ada triggernya. Jadi kalau naik lagi average up, dikasih tahu seperti itu ya. Ini real time. Jadi begitu dia harganya naik ke atas kita boleh buy ya. Jangan lupa pasang trailing stopnya dan juga stop lossnya.
Ini botnya memudahkan banget untuk bagi yang nggak sempat mantau setiap saat ya pergerakan harga saham, ini sangat membantu banget. Ini berdasarkan kesaksian beberapa yang sudah share di grup kecil saya ya. Jadi ini botnya ini free ya, sementara memang free. Tapi kemungkinan kedepannya memang akan berbayar. Kenapa berbayar Pak Sunar? Karena yang pertama itu ada biaya yang harus saya tanggung seperti biaya server, kemudian biaya back servernya untuk send notificationnya, kemudian yang ketiga ada biaya untuk live datanya. Itu saya bayar semua, sudah saya bayar dari akhir bulan lalu ya, sekitar saya mulainya sekitar November gitu ya. Jadi sudah saya bayar mulai November 1 tahunan. Jadi kedepannya akan berbayar. Sementara saya kasih free dulu ya, kesempatan bagi yang mau mencoba dulu silakan. Walaupun nanti berbayarnya nggak mahal banget karena akan saya sesuaikan dengan kira-kira membernya yang dapat berapa dengan biayanya yang saya tanggung selama ini. Jadi memang bukan untuk profit ya seperti itu ya. Terus kedua, biasanya ya, ini saya nggak menjelekkan orang lain. Apa yang dibagikan free itu biasanya nggak dihargai, artinya nggak digunakan dengan baik, cenderung diabaikan ya seperti itu ya. Tapi kalau berbayar biasanya sih orang mindsetnya rugi dong kalau nggak dicoba ya. Maksudnya ini ada beberapa signal yang sudah saatnya bagus untuk buy, terus kita nggak mau buy, masih takut-takut ya. Tapi kalau berbayar ya mindset psikologinya ya rugi ya kalau kita nggak cobain untung untuk membalikan, paling nggak ya membalikan break even point ya, biaya iurannya seperti itu ya. Jadi saya buat berbayar ya. Nah, seperti itu. Dibuat free pun belum ada sponsor ya. Masalahnya belum ada suatu sponsor yang memberikan sponsor untuk biayanya semuanya yang saya tanggung selama ini untuk pembuatan bot alert ini ya. Kurang lebih seperti itu. Cukup ya, saya kembali ke grafiknya lagi. Oke, berikutnya yang saya bahas setelah untuk SMGR ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk SMGR ya, weekly chartnya ini gambarannya sudah sama saya berikan, walaupun dia ada aksi korporasi right issue ya sudah selesai, jadi tetap sama ya garisnya ya. 6725 balik arah ke atas kita buy, terdekatnya 17175 itu resistennya. Kalau dia berhasil naik ke atas 7175 dalam minggu ini, yang belum buy boleh buy, yang sudah punya mau tambah lagi atau average up silakan ya. Target price berikutnya di 7675 dan sekitar 8000 dan 8400. Ini tengah-tengahnya yang sudah terjadi sebelumnya sekitar 8250-an ya. Ini angkanya koma karena dia menyesuaikan harga teoritis dengan right issue-nya, tapi garisnya tetap sama, belum saya rubah ya. Karena nggak seberapa jauh ya bedanya. Nah, kalau dari daily-nya di sini juga sama, ada support resistance-nya, mungkin sedikit berbeda. Ini area buy weakness yang sudah saya pernah gambarkan ini dari lama ya, dari tahun 2022. Saya nggak ganti-ganti garisnya. Tujuannya kenapa? Supaya konsisten. Kalau garisnya ini saya ganti-ganti terus nanti bingung. Sudah pasang trailing stop loss sesuai dengan garis, ya tiba-tiba dirubah garisnya. Ya, karena kalau kita mau konsisten, kita juga harus konsisten, harus tahu support resistennya di mana. Ya, jadi ibarat lantai bangunan ini fix, yang berubah adalah pergerakan harga sahamnya. Naik ke atas 6850 buy, kalau breakout lagi ke atas 7225 mau tambah lagi, atau yang belum punya kalau mau buy silakan ya. Average up yang sudah punya, target price berikutnya 7525 dan 7800 itu untuk SMGR. Apakah setelah aksi korporasi right issue dia akan naik lagi ya, kita nggak akan pernah tahu pasti. Right issue-nya dia kalau nggak salah menghimpun dana untuk akuisisi dari SMBR ya, sebagian besar seperti itu ya. Ya mudah-mudahan kedepannya mencerminkan penggabungan dengan SMBR ya, seperti itu ya kedepannya ya. Laporan keuangannya membaik, jadi baiknya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down ya, seperti itu ya. Jadi kalau kembali ke tadi botnya, kalau kita lihat di sini untuk SMGR itu sudah ada alertnya juga sebelumnya ya, sebentar. SMGR. Jadi di sini terakhir hari Jumat itu alertnya yang buy on weakness SMGR 6925. Kenapa saya sebut buy on weakness di algoritmanya? Karena kalau kita perhatikan ya, kembali lagi ke chartnya ya, dia sebelumnya itu masih di bawahnya EMA 20, kemudian dia berhasil naik ke atas ya, tapi dia itu kenaikannya kalau kita perhatikan arahnya EMA 20 nya masih mengarah ke bawah, jadi istilahnya buy on weakness ya, karena sebelumnya dia trennya downtrend.
Buy on weakness itu artinya kalau kita buy ya, buy-nya bertahap aja. Jadi jangan terlalu banyak seperti itu ya. Kalau naik kita tambah lagi, tapi kalau turun jangan di every stone ya seperti itu ya. Jadi ini botnya di Telegram ya. Saya tunjukkan lagi. Ini t.me garis miring Sunar saham alert ya. Ya seperti itu ya. Jadi botnya ini free. Saya ulang lagi ya sementara ya. Tapi nanti kalau saya misalnya masih belum dapat sponsor ya akan saya buat berbayar, tapi nggak terlalu mahal juga ya seperti itu untuk menutup biayanya. Ini saya sudah bahas tadi. Kembali lagi ke chat ya. Berikutnya yang saya bahas adalah untuk saham BBR. Sebentar, bukan BBRI sebentar. Ini tadi belum saya ketik ya. Sebentar saya siapkan dulu. Yang saya mau bahas tadi saya belum ketik juga. Bentar ya. Ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini cukup ya. Jadi berikutnya yang saya bahas adalah INKP ya. Jadi kalau kita perhatikan weekly-nya untuk ini INKP ya. Ekornya panjang ya di bawah ya. Nah ini kalau dia berhasil breakout ke atas 8750 dalam minggu ini untuk INKP, yang mau buy silakan ya. Jadi menarik ya. Buy-nya bertahap aja naik ke atas 8975, kita tambah lagi atau average up, pakai price berikutnya di 9275 dan 9475. Untuk INKP ini buy-nya nyantai aja ya, bertahap aja. Karena kalau dia mulai rebound mantul ke atas, dia naiknya juga lama ya, berminggu-minggu di sini ya. Bisa sampai 1 bulanan ya, 1 minggu. Ini 1 minggu, 1 minggu, 1 minggu ya. Jadi bertahap aja, kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down ya. Kurang lebih seperti itu. Ini untuk INKP. Nah untuk daily chart-nya ini lumayan menarik. Area buy weakness-nya saya gambarkan di 8725 sebelumnya ya. Ini 8600 area testingnya, dia sudah berhasil naik. Kalau mau buy sekarang boleh, atau tunggu sekalian naik ke atas 8725, ikutin garis sebelumnya boleh. Kalau naik kita tambah lagi atau average up. Buy-nya bertahap aja karena ini masih di bawahnya MA20-nya. Jadi jangan terlalu agresif ya. Walaupun Pak Sunar ini candle hijau, bodinya besar, ya belum tentu ya karena dia masih strong downtrend di sini ya. Apalagi masih di bawahnya MA20-nya. Kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down ya, seperti itu ya. Pasang trailing stop atau stop loss untuk INKP. Ini berikutnya untuk Tekim, untuk weekly-nya di sini sudah saya gambarkan. Supportnya 6725, resistennya 7275. Kalau mau trading atau investasi di INKP atau Tekim, ini pilih salah satu aja, jangan dua-duanya karena masih dalam satu grup ya. Jangan semuanya kita beli semuanya, jangan salah satu aja. Kalau saya kecenderungan suka INKP ya, tapi kalau yang lebih suka Tekim ya silakan. Ini kalau tanggung di tengah-tengah, biasanya solusinya kita tunggu lagi di area 6725 atau belinya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up, atau pilihan ketiga sekalian kalau dia breakout ke atas 7275 kita buy ya, seperti itu ya. Target berikutnya di 7925. Jadi naik ke atas 7275 kita tambah lagi atau average up. Resisten berikutnya untuk weekly-nya ya atau mingguannya di 7925. Nah, kalau dari daily chart-nya ini sudah saya gambarkan juga, tetap sama. Ini masih resiko. Ini downtrend-nya masih strong ya. Tapi menariknya di sini di daily-nya dia bentuknya seperti pipe bottom di sini ya. Nah, ini kalau dia berhasil breakout lagi, terutama dia kalau naik ke atas 7275, kalau yang mau buy silakan atau tambah lagi yang sudah punya average up ya, seperti itu ya. Berikutnya 7625 dan 7925. Jadi garis-garisnya ini sudah saya berikan untuk acuan buy-nya dan juga average up ya, seperti itu ya, kalau dia berhasil naik lagi. Tapi jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss-nya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Inco ya. Kalau kita perhatikan di sini untuk Inco, ini dia weekly chart-nya dia sudah berhasil rebound lagi ke atas 7100 ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Supportnya 7100, resistennya 7500. Memang resistennya ini cukup kuat ya karena sebelumnya dari sejak November dia naik, kemudian testing lagi di sini Desember dia berhasil higher high, tapi dia susah bertahan di atas 7500 ya. Nggak lama lagi pullback lagi. Jadi buy-nya bertambah aja atau tunggu di area buy on weakness sekitar 7100 ya. Jadi kalau koreksi rebound mantul ke atas barusan kita buy ya, seperti itu ya. Atau kalau breakout ke atas 7500 kita boleh buy yang belum punya
yang sudah punya mau tambah lagi atau average up silakan. Kalau sebelumnya gagal, dia berhasil tembus lagi ke atas, belum tentu kali ini gagal lagi ya. Jadi kita jangan terlalu kaku. Jangan takut ketinggian. Oh Pak Sunar itu ketinggian Pak Sunar. Saya tunggu di bawah. Ya seperti itu ya. Kalau sudah naik biasakan jangan didoakan turun ya. Seperti itu ya. Kita doakan naik. Karena kalau kita doakan naik kita profit bersama. Jangan sampai punya pikiran atau mindset yang jelek. Sudah naik maunya turun. Didoakan turun gara-gara ingin beli murah. Ya, ketika dia turun Anda buy, downtrendnya makin kuat, ya makin rugi Anda. Karena Anda selalu mendoakan turun. Jadi terjadilah apa yang sesuai dengan Anda doakan. Jadi kalau Anda doakan yang jelek ya dia akan turun lagi terus. Tapi kalau Anda doakan yang baik, dia akan ya mudah-mudahan naik ya. Saya yakin sejak tahun 2013 saya di saham, selama kita berdoa yang terbaik, kita pasti akan diberkati ya seperti itu ya. Kalau dia berhasil breakout kita tambah lagi atau average up, ini untuk weekly chartnya. Kemudian kalau kita perhatikan di sini untuk daily chartnya naik ke atas 7100 mau buy silakan, pasang stop lossnya di 6925 ya yang terdekatnya ya. Kalau naik lagi ini swing high di sini di checkpointnya 7425. Kalau naik lagi kita tambah lagi average up, breakout ke atas high-nya 7650, tambah lagi target price berikutnya sekitar 8275. Itu untuk info ya. Mudah-mudahan sukses kali ini. Memang jangan kaget kalau sudah naik kemudian nyangkut turun lagi, naik lagi Pak Sunar. Memang dia fluktuasinya lumayan tinggi, tapi ini cukup menarik ya. Sideways, tapi sideways-nya itu di jalur uptrend-nya. Ya seperti itu ya. Harus sabar menunggu karena di sini ini sideways-nya lama 2 bulan kemudian dia barusan high. Ya seperti itu ya. Mudah-mudahan kali ini bisa tembus lagi ke atas. Apalagi saya rasa sih untuk kedepannya ya, karena ekspor biji nikel itu dilarang oleh pemerintah ya, dan Jokowi juga melarang ekspor untuk boksit juga, kedepannya nilai tambahnya sangat luar biasa ya. Jadi hilirisasi untuk metal logam ya itu lebih baik ya seperti itu untuk Indonesia. Karena kalau kita hanya jual biji nikelnya aja tanpa dikelola lebih lanjut, kita nggak memperoleh nilai tambahnya ya, yang mana bisa dijual berkali-kali lipat ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya untuk info. Berikutnya mungkin saya tambahkan satu lagi untuk Antam ya sekalian ya, yang masih berkaitan ya. Jadi berikutnya untuk Antam, kalau kita perhatikan ini memang support resistennya sudah saya gambarkan 1905. Kemudian kalau berhasil naik ke atas 2020 di sana kesempatan kita buy. Mungkin ada yang banyak kecewa untuk Antam ya. Oh Pak Sunar katanya naik ke atas 2020 saya buy. Kalau salah pullback lagi. Ya kalau naik lagi kita boleh tambah lagi. Kita jangan kaku ya. Kalau sebelumnya dia gagal, belum tentu kali ini gagal lagi ya seperti itu ya. Atau tunggu di bawah aja 1905. Ketika dia koreksi rebound ya kita buy. Paling tidak pasang trailing stopnya di 2020 masih bisa. Tapi kalau dia naik lagi ke atas 2020, jangan ragu-ragu untuk buy atau average up yang sudah punya. Target price berikutnya adalah 2240. Memang ini belum tercapai. Sebelumnya swing high-nya sampai 2220. Mudah-mudahan masih bisa breakout lagi. Ini potensialnya masih bagus ya untuk Antam ya. Ini weekly chartnya. Kalau untuk daily chartnya sudah saya gambarkan 2020 juga sama kurang lebih ya. Kalau dia berhasil naik kita tambah lagi atau average up atau buy ya. Atau mau buy sekarang boleh ya, nyicil, buy-nya bertahap. Pasang stop loss-nya di 1900 atau tunggu di area sekitar 1900 atau 1925-an ya, kurang lebih 1940 lah di sini ya swing low-nya ya. Jadi kalau turun rebound barusan kita buy ya seperti itu ya. Dia cenderung sideways-nya lumayan lebar sekitar 1900 sampai dengan 2100-an kurang lebih ya. Itu untuk Antam. Jadi tradingnya lumayan mudah sih seperti itu ya. Kalau naik di atas 2020 kita tambah lagi yang sudah punya atau mau average up ya istilahnya ya. Atau kalau yang belum punya kalau mau buy silakan ya. Buy high sell higher ya kalau dia breakout ke atas 2020. Ya kurang lebih cukup yang untuk Antam. Oke, berikutnya untuk saya rasa cukup ya. Ini sudah 6 ya. Jadi mulai dari INTP tadi, SMGR, INKP, Tekim, Inco dan Antam. Nanti saya bahas yang lain-lainnya ya di video yang lainnya. Jangan lupa cek video deskripsi di bawah ini untuk linknya ya, untuk listnya untuk yang lainnya. Seperti biasanya yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.